Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Saat ini kami sedang berada di Bursa Efek Indonesia atau IDX. Pertama-tama mari perkenalkan nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Devi Syafitri. Nama saya Nesya Hafia. Nama saya Khairunisa Susabila Murfiana dengan NIM 64241458. Nama saya Urelaini Alaris. Nama saya Rizal Arif Permana. Saat ini kami akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Berikut video tugas kelompok kami. Ada latar belakang, perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk di sektor keuangan dan investasi. Aktivitas investasi yang sebelumnya identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan kehadiran langsung, kini dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui aplikasi digital. Hal ini mendorong meningkatnya minat masyarakat, khususnya generasi muda dan mahasiswa, untuk mulai mengenal investasi di pasar modal. Dengan adanya platform investasi berbasis aplikasi, proses transaksi menjadi lebih praktis, cepat, dan transparan, sehingga investasi semakin mudah diakses oleh berbagai kalangan. Selanjutnya ada investasi. Investasi merupakan kegiatan penempatan dana atau modal pada suatu instrumen tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Salah satu bentuk investasi yang banyak dilakukan adalah investasi saham, yaitu dengan membeli sebagian kepemilikan suatu perusahaan yang tercatat di pasar modal. Melalui investasi saham, investor berpotensi memperoleh keuntungan berupa capital gain dan dividen. Namun, di sisi lain, investasi juga memiliki resiko, sehingga diperlukan pemahaman dasar dan pertimbangan yang matang sebelum mengambil keputusan investasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Pasar modal ini merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan dana, yaitu investor, dengan pihak yang membutuhkan dana, yaitu perusahaan atau emiten. Nah, di pasar modal ini banyak berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana yang diperdagangkan secara resmi. Nah, keberadaan pasar modal ini memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi karena membantu perusahaan pendanaan untuk pengembangan usaha. Di Indonesia ini, kegiatan pasar modal berada di bawah pengawasan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan difasilitasi oleh BI atau Bursa Efek Indonesia. Investasi di era digital. Di era digital saat ini, aktivitas investasi dapat dilakukan secara online melalui berbagai aplikasi investasi. Nah, oleh karena itu, investor tidak lagi harus datang langsung ke kantor perusahaan sekuritas untuk melakukan transaksi. Melalui aplikasi investasi, investor dapat memantau pergerakan harga saham, melakukan transaksi jual dan beli, serta mengelola portofolio investasi kapan saja dan di mana saja. Kemudahan ini membuat investasi semakin diminati, terutama oleh kalangan mahasiswa dan investor pemula. Di sini saya akan menjelaskan apa itu aplikasi POEMS. POEMS ini merupakan singkatan dari Philip Online Electronic Market System, yaitu aplikasi investasi yang disediakan oleh PT Philips Sekuritas Indonesia. Untuk aplikasi POEMS ini digunakan sebagai sarana melakukan transaksi saham dan reksadana secara online melalui perangkat digital. Selain memfasilitasi transaksi, POEMS juga menyediakan berbagai fitur pendukung seperti informasi pasar, data, saham, dan laporan portofolio. Fitur-fitur tersebut membantu investor, khususnya pemula, dalam memahami kondisi pasar dan mengambil keputusan investasi dengan baik. Berikut adalah cara praktis buka akun investasi di POEMS ID. Pertama, pastikan telah menginstal aplikasi POEMS ID melalui Google Store. Kemudian, klik Open Account di POEMS ID. Isi informasi mengenai referensi dan kantor untuk pembukaan rekening efek. Lalu, isi kode referral jika ada. Selanjutnya, isi data diri sesuai dengan iktp. Pilih jenis rekening yang diinginkan, yakni rekening reguler atau rekening syariah. Isi data rekening pribadi dengan lengkap. Bagi pemilik rekening BCA, pilih RDN BCA. Sedangkan bagi pemilik rekening bank lain,
pilih RDN Bank Permata. Siapkan dokumen tambahan seperti IKTP dan NPWP jika ada. Upload foto IKTP dan pastikan tidak ada bagian yang terpotong. Jika upload foto kartu IKTP sudah berhasil, maka akan muncul bagian yang tercentang. Posisikan wajah sesuai instruksi untuk melakukan verifikasi data selanjutnya. Jika deteksi liveness sudah berhasil, maka akan muncul bagian yang tercentang. Siapkan kartu NPWP jika ada, kemudian upload. Dan pastikan tidak ada bagian yang terpotong. Jika upload foto kartu NPWP sudah berhasil, maka akan muncul bagian yang tercentang. Isi data diri lainnya dengan benar dan tepat sesuai kolom. Masukkan kode pos status kepemilikan tempat tinggal, status pernikahan, dan nama gadis ibu kandung. Selanjutnya, isi juga pendidikan terakhir, pekerjaan, kemudian sumber dana, serta penghasilan rata-rata per tahun. Karena saat ini kami adalah seorang mahasiswa atau pelajar, maka isi nama lembaga pendidikannya, bidang usahanya, alamat lembaga pendidikan, nomor telepon lembaga pendidikan, serta kode pos lembaga pendidikan. Kemudian, klik lanjut dan mengisi informasi pemberi dana seperti nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, kota lahir, dan tanggal lahir, negara domisili, dan detail alamat. Kemudian, lengkapi informasi pekerjaan pemberi dana seperti pekerjaan pemberi dana, sumber dana, penghasilan rata-rata per tahun, nama perusahaan, bidang usaha, alamat kantor, nomor telepon, serta kode pos atau kelurahan. Selanjutnya, jawab pertanyaan sesuai klasifikasi diri untuk mengetahui profil risiko di investasi. Klik lanjut jika hasil sudah sesuai. Cek kembali dokumen dan data diri secara teliti. Jika ingin mengubah dokumen atau data diri, klik tombol kembali. Namun, jika data sudah sesuai, beri centang dan klik lanjut. Setujui bagian syarat dan ketentuan, lalu pelajari perjanjian pembukuan akun dan klik lanjut. Siapkan kartu keluarga, lalu unggah. Selanjutnya, unggah KTP pemberi dana. Lalu siapkan tanda tangan sesuai eKTP di atas kertas putih polos. Foto tanda tangan. Pastikan tanda tangan terlihat jelas. Upload foto tanda tangan lalu klik lanjut. Klik selesai, maka pembukaan akun akan segera diproses. POEMS ID, password, dan PIN kode akan dikirim ke email yang terdaftar di hari yang sama jika input data dilakukan sebelum pukul 12 waktu Indonesia Barat. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membeli dan menjual saham di aplikasi POEMS. Kalian bisa login terlebih dahulu, masukkan POEMS ID, password, dan PIN code-nya. Setelah itu, jika belum mempunyai saldo, bisa deposit terlebih dahulu. Di sini saya sudah deposit dan langsung aja kita ke Prostock. Bisa langsung di search aja saham apa yang pengen kalian beli. Di sini sebagai contoh saya akan membeli saham Atla. Di sini harga saham Atla sebesar 65 per lembar, jadi saya akan membeli 1 lot. Setelah itu bisa diklik buy dan setelah itu bisa diklik submit. Dan di sini bisa dilihat di order status bahwa saham Atla telah dibeli. Lalu selanjutnya cara menjual saham. Sama seperti tadi, kalian bisa masuk ke Prostock, terus selanjutnya bisa masuk ke portfolio. Di situ kalian bisa cari saham Atla. Lalu diklik dan masukkan jumlah lot yang ingin kita jual, lalu klik sell. Setelah itu submit, lalu bisa dilihat hasil penjualan sahamnya di order status.